Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STAI Sabili dengan moto istiqomah, kehadiran beberapa koleha dan teman, yaitu dari pengurus AP2 KBKI, Asosiasi Pengurus Kaum Berkebutuhan Indonesia, bersama Bapak Dr. Haji Dr. Andes Basri Nuskumang MPD selaku pembina dan sekaligus doktor tunanetra yang pertama di Indonesia, dan Ananda Tri adalah salah satu yang mahasiswa STAI Sabili tunanetra 2025 yang kita terima hari ini, didampingi oleh pengurus AP2 KBKI, Ketua Bapak Dr. Haji Yahya Huria SH MH. Alhamdulillah, Sabili menjadi kesempatan yang pertama tahun 2025, tahun akademik 2025, bersama AP2 KBKI dan kaum disabilitas untuk mencoba memahami sekaligus mendorong, memotivasi teman-teman disabilitas supaya pendidikannya lebih maju, lebih bermartabat bersama STAI Sabili. Pak Dr. Basri sebagai doktor yang pertama tunanetra di Indonesia dan sekaligus sebagai pengurus pertama AP2 KBKI di Indonesia, ya. Kira-kira motivasi apa kepada generasi-generasi kaum disabilitas Bapak, ya, sehingga setidak-tidaknya bisa seperti Bapak, ya, melanjutkan pendidikan yang tuntas lebih tinggi di perguruan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, trik-trik apa? Tentu di dalam menempuh pendidikan itu di lembaga apapun tentu ada strategi dan trik bagi adik-adik kita generasi yang akan datang untuk sukses mengarungi rintangan-rintangan baik secara kegiatan di dalam proses belajar internal di kelas, inbound ataupun di outboundnya, ya. Yang kedua adalah tentu di dalam sekolah tinggi yang bersifat umum ialah sosialisasi atau pertemanan yang disebut dengan inklusif. Nah, tiga hal ini kepada Pak Dr. Basri kami persilakan dengan waktu memulai untuk memberikan motivasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Raja, Pak Yahya, Tri, anakku, dan Pak Sarkan dan Pak Dandi. Terima kasih diberi kesempatan. Singkat saja, tapi perlu saya kemukakan, saya secara jujur, saya datang ke Bandung ini tahun 63, 20 Februari 1963, saya sudah berumur 15 tahun. Jadi saya tidak punya kesempatan diterima oleh pendidikan formal di Wiataguna atau di P3KT pada waktu itu namanya. Tapi karena cuma 3 bulan saya berkesempatan menyesuaikan diri. Pada bulan Mei, alhamdulillah saya diberi kesempatan, saya maju, diterima akhirnya ke kelas 6, dan pada waktu itu malah 7 tahun harus menempuh kelas 7, tapi kami berhasil kelas 6 menabrak waktu singkat lagi, kita diterima untuk kelas ujian. Jadi akhirnya alhamdulillah saya tamat tahun 1964 SD 1 tahun cuma. Nah, kemudian di SMP terpaksa 3 tahun memang karena kondisi yang tidak memungkinkan, bahkan 3,5 tahun waktu itu, kondisi negara yang sangat susah karena kondisi peristiwa 66. Nah, tahun 68 saya baru masuk SMA. Nah, alhamdulillah tahun 69 saya sudah selesai SMA 2 tahun. Nah, tahun 70 saya masuk sastra Inggris IKIP Bandung. Waktu itu kami berdua, yang tunanetranya, kami bersaing berdua, Kadir namanya dari Surabaya.
Dan kemudian saya langsung diterima oleh Rektor Pak Sanusi waktu itu. Alhamdulillah kalau di tingkat sarjana, di tingkat universitas, saya tidak termasuk bisa mengejar secepat apa yang saya peroleh waktu SD dan SMP. Baru saya selesai tahun 73 sarjana muda, dan baru saya selesai 77 sarjana. Dan sebetulnya yang mempelopori pendidikan tunanetra di Indonesia ini bukan saya. Jujur saya katakan, dulu yang pertama sekali menjadi dokter Andes itu adalah Pak Soeharto namanya, Pak Dr. Andes Soeharto. Dia juga dosen SGPLB, kemudian dosen juga di IKIP Bandung di bidang PLB. Kemudian kira-kira tahun 64, 65, 66 itu ada yang sudah mempelopori sampai kepada S2, tapi tamatan Amerika, itu namanya Pak Frans Harsono. Dia Education Master istilahnya dulu, EDM, jadi Frans Harsono EDM. Nah, jadi beliau itulah, tapi belum ada satupun di antara mereka itu yang doktor. Gitu. Nah, saya sudah baru tamat tahun 77, saya pikir saya masih sama sajalah dengan mereka yang pelopor perguruan tinggi itu adalah Pak Soeharto dan Pak Frans Harsono Sastraningrat itu. Sudah banyak yang sarjana muda, dokter Andes dan sebagainya. Nah, tiba-tiba alhamdulillah saya karena sebagai guru di SLB Pajajaran, nah pada tahun 1986 ada kesempatan DNIKS bekerja sama dengan Camberlin College di Sydney, Australia, mengadakan seminar di Jakarta, dan kesempatan itu saya gunakan untuk minta kesempatan ke Australia. Akhirnya dikabulkan hanya untuk 3 bulan untuk menjadi counselor. Kebetulan saya dipercaya juga sebagai koordinator counseling di sekolah. Nah, jadi saya diberi kesempatan 3 bulan seminar rehabilitation counseling di Camberlin College, Lidcombe di Sydney, Australia. Nah, kembalinya dari sana baru timbul semangat karena saya mendengar banyak sekali doktor dan profesor doktor tunanetra di sana. Oleh karena itu, belum ada itu, saya maju saja S2, padahal saya sudah secara sarjana penuh, tapi kita tidak dihargai S1. Nah, tahun 88 saya tidak termasuk pintar sebenarnya, tapi saya hanya kerja keras saja, rajin saja. Itu pun lama juga, 88 saya masuk, baru selesai 92. Jadi cukup 4 tahun, harusnya 3 tahun saja sudah selesai. Nah, tanggung tahun 93 saya tes lagi ujian. Waktu S2 saya ujian lisan saja, tapi waktu S3 saya dites betul-betul tes. Alhamdulillah lulus. Waktu itu cuma 2 orang yang seangkatan saya. Nah, itu pun sangat lama saya menyelesaikannya karena baru selesai 8 tahun. Pas 3 Oktober 2001 saya promosi. Pada waktu itu karena memang belum ada banyak perguruan tinggi yang bisa menerima, memang saya sudah promosikan dan sudah saya canangkan. Saya minta tidak ada lagi perguruan tinggi yang menghalangi tunanetra untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Barangkali itu sudah apakah terucapkan atau tidak, atau tercatat atau tidak, tapi yang penting saya tercatat sebagai dokter tunanetra pertama oleh Kompasiana yang sudah dipromosikan di Google itu. Jadi motivasi saya sebenarnya adalah karena saya pernah di Australia itu, belum ada di Indonesia, jadi saya ingin mempelopori di Indonesia. Alhamdulillah sekarang saya dengar sudah ada 10-20 dokter tunanetra di belakang saya, yang lebih mudah mereka mencapainya bisa sampai 4-5 tahun saja sudah selesai. Tapi itulah namanya all the beginning is difficult, selalu yang permulaan itu adalah susah. Kalau bahasa Belandanya all begins is moeilijk. Kira-kira seperti itu. Saya kira itu yang saya sampaikan dulu untuk sekedar latar belakang motivasi saya. Terima kasih, Pak. Ya, kalau tadi sejarah beliau ya, sekarang kan beda generasi Pak ya, tuntutan mereka juga dengan adanya teknologi yang lebih tinggi, kita harapkan lebih mudah. Kira-kira Bapak misalkan strategi dan teknik apa
bagi adik-adik yang kaum disabilitas, khususnya yang tunanetra atau yang lain, sehingga ya kita bisa membangun bersama lebih banyak lagi adik-adik disabilitas ini untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, minimal itu sampai semua doktor gitu kan. Kira-kira apa strateginya? Saya kira strategi yang saya bayangkan, karena strategi yang lalu saya sangat sulit. Saya paling sulit untuk mencari teman-teman atau relawan yang membacakan, sampai saya jalan kaki kemana-mana ada orang yang mau rela membacakan saya gitu ya. Kalau sekarang ini sudah luar biasa teman-teman, tapi saya mungkin alhamdulillah saya sudah lewatin itu, dan dokter gitu ya, mungkin dengan mengikuti teknologi sekarang, saya pikir saya malah nggak bisa apa-apa gitu. Jadi seharusnya lebih mudah ya, karena mereka sudah mendapatkan tool, ada teknologi ya. Iya, lebih mudah. Karena saya dengar anak-anak sekarang itu ditugasi sudah bisa mojok-mojok aja, dia sudah menemukan apa yang ditugaskan di Google segala macam itu. AI, Ya, itu LGBT ya. sudah jagoan sekarang ini. Dan saya pun baru bisa mengikutinya sekarang, cuman bisa operasi WA saja gitu. Dan itu ternyata tidak ada halangan mereka ya untuk menggunakan aplikasi teknologi itu ya. Iya, ya lancar, bagus. Laptop pun sudah bagus mereka. Oke, laptop pun sudah bisa. Nah, ini Nofsuri juga saya fasilitasi dia dengan laptop segala. Oke, ya artinya dengan strategi dan motivasi yang lebih unggul, dengan peralatan dan angkat teknologi, harus lebih semangatnya lebih cepat untuk menyelesaikan. Saya kira itu ya. Saya dapat ya, Al-Quran aja susah. Sekarang Al-Quran itu lengkap semuanya. Dari mulai terjemahan sampai itu lengkap semuanya. Nah, jadi sudah cukup lah. Mau jadi apa sekarang? Sarjana agama sudah banyak kita. Dengan demikian tidak ada rintangan dan halangan yang lebih komplit ya bagi mereka sudah ya. Ada dokter kita di bidang agama, Ridwan Effendi di UIN. Ya. Sudah ada. Dia dokter terakhir lah. Bukan terakhir ya, kayaknya keberapa. Oke, terima kasih Pak Basri ya. Ini bagian yang tidak bisa ditinggalkan, walaupun bagaimana beliau adalah sejarah yang mendahuluin ya kaum disabilitas untuk pelaku sejarah. Nah, silakan ke adik Tri. Sekarang sudah merasakan kami dari STI Sabili salah satunya mengakomodasi menerima Dik Tri adalah sebagai mahasiswa di sini dan berbeasiswa Pak ya. Kita beasiswakan adik kita ini Dik Tri ya kan. Ya. Nah di STI Sabili ini ada 4 prodi. Prodi pendidikan agama Islam, prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, pendidikan guru usia dini, anak usia dini, dan hukum ekonomi syariah. Bergelar SPD kalau untuk pendidikan, kalau untuk hukum syariah sarjana hukum, dan ada S2 PAI bergelar MPD. Ini ya. Dan alhamdulillah hasil daripada penelusuran dan wawancara, saya dengan adik Tri berminat untuk menjadi mendalami hukum ekonomi syariahnya ya, dengan gelar sarjana ya. Nah, sesuai dengan tuntutan struktur dari perguruan tinggi maksimal ya kan, itu 12 semester. Ya, normal itu 4 tahun, ada akselerasi 3 tahun itu sudah bisa kan. Nah, kira-kira tadi dengan harapan beliau Pak Basri dari pelopor utama walaupun lambat, dengan teknologi yang sekarang ini lebih memudahkan, saya ingin tahu motivasi dan strategi nanti Bapak menyelesaikan pendidikan di STI Sabili ini, dan sekaligus harapannya terhadap lembaga yang kita tampung. Dan tidak hanya tentunya bagi saudara sendiri, bagaimana teman-teman yang lain diberikan kesempatan. Silakan. Ya, baik. Saya perkenalkan diri dulu Pak ya. Nama saya Tri Nur Subhi, saya tinggal di daerah Ujung Berung. Kebetulan saya selain mahasiswa, saya seorang sekretaris juga di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kota Bandung. Selain itu juga saya di Bandung Independent Living Center sebagai staf bidang advokasi. Alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan di STI Sabili untuk menjadi salah satu mahasiswa S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ini saya ucapkan
banyak terima kasih karena memang ini salah satu impian saya ya Pak, sejak lama gitu. Saya ingin berkuliah S1 tapi belum ada kesempatan gitu. Alhamdulillah ini ada kesempatan, ada beasiswa yang diberikan oleh STAI Sabili dan saya menyambut baik itu. Saya alhamdulillah didorong oleh Bapak Pak Dr. Ahmad Basri sebagai dokter tunanetra pertama untuk saya bisa lebih berkembang dan maju tentunya di bidang pendidikan gitu. Yang memang itu menjadi cita-cita saya sejak lama, kembali lagi ke sana. Motivasinya saya mengikuti hukum ekonomi syariah ini tentunya ingin berkontribusi gitu tentunya untuk keberlanjutan penyandang disabilitas pada khususnya masyarakat pada umumnya. Karena memang untuk hukum sendiri di tunanetra itu masih jarang ya. Tentunya saya ingin ikut berkontribusi lah tentunya di dunia pendidikan gitu. Di dunia pendidikan, terus di dunia advokasi, apakah itu nanti ada pendampingan hukum ataukah nanti tentang literasi gitu. Tentunya banyak penyandang disabilitas netra juga yang belum mengenal hukum, bagaimana itu kebijakan, birokrasi. Nah itu mungkin salah satu kontribusi yang sekarang ingin dibangun, salah satunya itu Pak. Jadi memang itu penting sekali saat kita memang sedang mengadvokasi gitu. Saya juga sekarang sedang aktif di Yayasan Cakrawala Kesehatan sampai 2026. Saya juga mengadvokasi tentang pangan dan gizi di Kota Bandung untuk orang muda. Tentunya saya di sana satu-satunya disabilitas yang bergerak sebagai netra gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya teknologi dan segala sesuatunya yang sekarang bisa mendukung kemandirian, saya berharap nanti saya berdoa saya diberi kelancaran dalam mengikuti prodi hukum ekonomi syariah ini, Pak. Amin. Ya, terima kasih. Kita mendengar semua ya kan, untuk bisa menginisiasi yang belum punya kesempatan. Nah, kami di Sabili menerima sebanyak mungkin, Pak. Sabili selama memang sesuai dengan hasrat dan minatnya, ya. Dan nanti akan ada seleksi TPA namanya, tes akademik secara wawancara, sehingga kami bisa mengarahkan, ya, misalnya dia menjadi dua sisi kan. Saya kira ada kesempatan kepada beliau ya. Silakan Pak Yahya. Baik, terima kasih Pak Dr. Raja Minsah yang sudah memfasilitasi kesempatan untuk menyampaikan apa-apa yang sebetulnya sangat ingin kita suarakan. Pak Raja Minsah selaku Wakil Ketua 3 ya. Wakil Ketua 3 di STAI Sabili ini adalah merupakan kawan seiring dari AP2 KBKI yang dirintis pembentukannya oleh Pak Dr. Basri. Tadi sudah dijelaskan sedikit banyak. Yang kalau dilihat dari hasil kerjanya memang belum nampak, tapi semangat yang kita pelihara dan terus kita gelorakan adalah bagaimana sebetulnya kita bisa membela kaum disabilitas di Indonesia yang jumlahnya cukup besar. Kalau kita lihat dari sensus tahun 2020, ya, itu mencapai 23 juta orang. Masih 20 juta orang ya. Dan dia itu mencapai, kalau dipresentasikan itu mencapai tingkat sampai 8% dari penduduk Indonesia. Ini dimanapun dia berada pasti ada ya. Nah, ini di tengah gejolak yang ada di Indonesia ini, saya pikir saya pertama menghimbau lah semangat yang ditunjukkan oleh Sabili gitu. Masih menyempatkan diri memikirkan kaum disabilitas gitu. Bagaimana diupayakan terbangun motivasinya untuk bisa ikut menikmati kemajuan zaman dengan membuka peluang bersekolah, tentu saja nanti dengan beasiswa ya. Ya. Jadi cobalah saudara-saudara yang lain itu yang
kesibukannya hanya diwarnai dengan perebutan kekuasaan, kemudian peluang-peluang yang hanya ditujukan kepada diri dan kelompoknya, itu cobalah berpikir ulang gitu ya, sampai-sampai kita berpikir kejadian akhir Agustus kemarin itu adalah membuka mata kita ya. Dimana sebetulnya rakyat itu sudah begitu banyak mengundang rasa. Nah, kehadiran program yang sekarang ini ditawarkan oleh STAI Sabili kepada AP2 KBKI, saya pikir ini bukan hanya patut kami perhatikan sebagai orang-orang yang mengelola disabilitas, tapi juga oleh seluruh bangsa ya. Komponen bangsa ini harusnya melihat ya, betapa di antara kita semua rakyat Indonesia yang sekarang ini sudah mendekati 300 juta jiwa, itu ada 23 juta lebih sudah yang merupakan kaum disabilitas. Kalau kita lihat begitu banyak, bukan hanya satu jenis disabilitas, disable-nya itu macam-macam. Dari mulai tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunawicara, intelektual gitu ya. Nah, belum lagi grahita dan tunawisma mungkin juga harus dipikirkan gitu ya. Nah, di antara itu semua kalau kita bagi lagi lebih jauh, kalau mau didengarkan gitu ya, itu tidak hanya ada yang mengidap ya, atau menerima takdir sebagai penyandang satu disabilitas, ada yang double disabilitas. Nah, ini juga kan sebetulnya bagian daripada bangsa yang harus dipikirkan. Jadi kalau kami ditanya gitu ya, kami pertama kali mengucapkan terima kasih sembari meminta seluruh komponen bangsa tirulah STAI Sabili yang di kota Bandung ini sudah mulai membuka pintu gitu ya. Itu satu sisi. Sisi lainnya, kaum disabilitasnya juga yang diwakili oleh Bung Tri tadi, ya, saya juga berharap ini nanti bisa memotivasi ya, bahwasanya kalian bukanlah orang yang harus berserah diri pada nasib, tapi bangunlah, kemudian carilah kesempatan. Nah, ini dibuka sampai dengan berapa jumlahnya? 10. Baru mendaftar baru 1 gitu, masih ada 9. Terbuka peluang untuk datanglah kemari gitu. Nah, kesempatan ini adalah kesempatan emas, bukan hanya untuk individu, tapi juga upaya kita untuk membantu pemerintah. Asta citanya Pak Prabowo, saya pikir di dalamnya juga harus dipertegas ini, gitu ya. Kami dengan kawan-kawan di AP2 KBKI memang sepertinya belum didengar begitu banyak suara kami. Sudah begitu banyak upaya yang kami lakukan untuk menyuarakan kebutuhan disabilitas, menyuarakan dengan surat menyurat, dengan unjuk rasa, dengan mendatangi para wakil rakyat yang kemarin sampai mendapat luapan emosi dari rakyat yang tidak dianggap mewakili, gitu ya, karena hanya joget-joget ketika mana kesenangannya dipenuhi, gitu ya. Juga kami sudah melanturkan dengan puisi yang kadang-kadang kita heran, kepada siapa lagi ini kita harus berteriak, karena puisi sudah disampaikan langsung kepada presiden, surat kepada semua badan yang ada di Indonesia, tapi belum didengar. Terakhir kami mendatangi kantor Wapres untuk menyuarakan juga bagaimana sebetulnya kaum disabilitas itu harus diperhatikan. Tapi sampai saat ini kami belum dapat konfirmasi apapun. Baik, kita tidak boleh hanya mengeluh, Pak Raja. Ya, siap. Kita bangkit bersama. Dan tadi kalau Bapak bilang, saya ditakdirkan juga memang merupakan seorang advokat yang langsung berpraktek dan membuka kantor pengacara. Saya pikir, khususnya pada Bung Tri nih, kalau nanti beliau memerlukan misalnya mentor yang sudah memang bergerak langsung, kantor kami, kantor hukum kami yang namanya Pusat Informasi Hukum Indonesia, yang terletak di Blok M nomor 21, Surapati Kor, Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa. Itu membuka
pintu kami lebar-lebar. Kalau nanti mau berkonsultasi, mau mempraktekkan langsung apa-apa yang sudah dipelajari, yang tentu saja nanti harus dibedakan antara ilmu hukum dan praktek hukum. Nah, gitu ya. Ini nanti perlu memang mentor, gitu ya. Silakan kita buka. Selama ini memang kami sudah membuka diri juga kepada adik-adik mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas akhirnya atau menyelesaikan tugas-tugas dari kampusnya, yang kami nilai gitu, ada satu hal yang harus dibangun oleh Bung Tri nanti kalau ada dengan kawan-kawannya, adalah kemampuan atau kemauan untuk menggali lebih banyak literasi hukum, ya, sehingga kita tidak hanya menjadi sarjana hukum yang pasif, tapi menjadi sarjana hukum yang betul-betul bisa membela orang-orang yang memang sekarang masih sedang tertindas. Nah, untuk inilah saya pikir sinergitas yang sudah mulai kita bangun ini kita wujudkan secara nyata. Nah, kami juga menghimbau kepada generasi muda atau siapa sajalah yang merasa punya kemampuan yang sekarang ini sayang tidak dimanfaatkan, bergabunglah bersama kami di HP2 KBKI. Untuk membangun semangat yang coba kita gulirkan. Yang selama ini sepertinya karena memang ini organisasi nirlaba itu tidak diminati, gitu ya. Nah, untuk ini dalam kesempatan ini, mumpung mungkin podcast ini nanti bisa didengar oleh siapa saja yang mau mendengar, kami menghimbau siapa saja yang mau berpartisipasi, kami tunggu untuk bersama-sama ikut menyumbangkan walaupun dengan setetes keringat bagi kemajuan bangsa dan negara. Gitu Pak, Raja. Berkhusus untuk kaum disabilitas. Iya. Oke, terima kasih bincang-bincang kita pada hari ini, sore ini kedatangan tamu-tamu kita dan mahasiswa kita yang disabilitas, ya. Memotivasi para tunanetra dan penyandang disabilitas lainnya menjadi dokter sudah lebih dari 10. Yang saya ingin motivasi sekarang ini, mumpung hidup saya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup saya diberi arti sebelum saya mati. Amin. Oleh karena itu, saya sekarang memotivasi karena belum pernah ada anggota DPR yang diduduki oleh tunanetra. Sedangkan untuk wanita saja yang 30% juga belum sampai ke sana. Oleh karena itu, saya alhamdulillah, insya Allah, saya masih bersemangat dan minta doa dan minta dukungan sekaligus kepada semua pihak, terutama Bandung Cimahi. Saya mencalonkan diri dan sudah diterima oleh PAN sebagai Bacalek DPR RI 2029-2034. Untuk itu, dengan harapan teman-teman nanti selanjutnya kalau saya berhasil akan menjadi motivasi dan menjadi harapan bahwa disabilitas pun bisa. Saya akan memperjuangkan semua kelompok rentan kita. Saya tidak berjanji dengan money politik karena memang saya tidak punya uang, tapi saya berjanji memperjuangkan sebab sampai saat ini pun saya terus berjuang dibantu oleh Pak Yahya sampai kemana-mana, sampai ke Wapres dan sebagainya, ketemu presiden pun susah begitu. Insya Allah kalau perjuangan saya tidak berhasil pada saat ini, kiraku kalau nanti sudah jadi anggota DPR, saya tidak bisa ketemu presiden, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi saya harus mohon doa, saya akan berjuang hidup saya, meskipun nanti mungkin menjadi dua yang terjadi, ada itu DPR tertua barangkali juga, tapi DPR tunanetra juga yang pertama begitu. Nah mudah-mudahan Presiden akan mudah saya temui untuk menghasilkan perjuangan yang sedang kami perjuangan bersama Pak Yahya saat ini. Kalau belum itu juga berhasil menjelang waktu itu. Terima kasih. Yang ada di STI Sabili bisa mengakomodasi teman-teman disabilitas dalam rangka menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sini sampai S1 maupun S2 sudah ada. Dan Bapak dari pengurus P2 KBKI dan motivasi dari Pak Dokter pertama, ya kan? Bisa dituangkan kepada teman-teman yang lain. Saya kira bincang hari ini kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.